Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat masjid yang diberkakan oleh Allah, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat kedua di bulan Ramadan ini kita bisa silaturahim dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan dengan silaturahim tazidul umrah, bisa memanjangkan umur kita untuk bekal ibadah, wa tabsutu rizqa, dan memberikan rezeki kita pun itu pun untuk bekal ibadah. Dan melalui khutbah singkat kali ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Terlebih-lebih kita pada saat ini sedang mengikuti diklat Ramadan yang SK-nya adalah QS Al-Baqarah SS 83, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menggapai derajat orang yang takwa. Kenapa takwa? Karena takwa adalah indikator kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Takwa adalah indikator kemuliaan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surat Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang takwa itu akan selalu mendapat petunjuk dari Allah dan menjadi orang-orang yang bahagia. Takwa adalah indikator keberkahan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talaq ayat 3. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang berkah. Juga takwa adalah indikator dimudahkan segala urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Oleh karena mari kita gapai takwa ini dengan sebaik-baiknya dengan melalui puasa Ramadan. Dan tentunya tidak bisa kita menggapai keberhasilan puasa, kesuksesan Ramadan, minimal kita harus mempunyai 3T kunci sukses di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah tajdidul iman, menambah-nambah iman. Yang kedua tajdidul ilmi, menambah-nambah ilmu. Yang ketiga tajdidul amal, menambah-nambah amal. 3 pilar ini yang dipopulerkan oleh sosiolog muslim Syekh Ibnu Khaldun, yang alhamdulillah diabadikan di Kota Bogor sebagai perguruan tinggi Ibnu Khaldun. Ketiga pilar ini kalau kita pegang teguh, kita tingkatkan, maka insya Allah kita akan sukses meraih keberkahan Ramadan, bisa menggapai derajat muttaqin. Ibadallah jemaah-jemaah Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Yang pertama adalah tajdidul iman, tambah iman. Sebab kita merasa bahwa iman kita kadang yazidu juga wayankus, kadang bertambah dan kadang berkurang. Oleh karenanya mari kita pertahankan iman kita agar selalu dinamis, selalu bertambah. Beda dengan iman Rasulullah, iman para nabi.
yazidu wa la yanqus, bertambah tidak akan berkurang. Keimanan ini harus kita tanamkan dari sejak kecil, bahkan awal pertama yang kita kenalkan kepada anak kita. Kata Syekh Ibnu Lusan dalam kitab Zuhad, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib kepada setiap insan mengenal Allah dengan yakin. Sebelum anak kita diperkenalkan dengan hal-hal yang lain, kita perkenalkan dulu dengan kalimat tauhid. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika lahir Hasan Husain, langsung diazankan sebelah kanan dan dikomatkan sebelah kiri di telinganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa saksikan di saat ini di bulan Ramadan, tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak kuat melaksanakan ibadah puasa. Mungkin karena keimanan yang kurang, atau hanya Islam KTP, hanya Islam di KTP, sementara kelakuannya belum mencerminkan orang beriman. Sebab dalam surat Al-Hujurat ayat 14 Allah mengisahkan seorang Arabi yang mengatakan kepada Rasul, kami beriman. Kata Rasul, kamu belum beriman, tapi kamu baru Islam. Qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Nabi, hai Arabi, kamu mengatakan beriman, engkau belum beriman, tapi engkau baru Islam. Oleh karenanya kita yang mengaku sebagai Islam, mari kita rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa, kita laksanakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi kita tidak beriman kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah puasa yang sudah jelas dalam surat Baqarah ayat 83. Lalu bagaimana cara agar iman kita tetap istiqomah hingga akhir hayat kita? Bahkan setiap khatib naik mimbar selalu mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, Al-Imran ayat 103. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Bagaimana agar iman kita tetap istiqomah hingga akhir hayat kita? Yang pertama, kasratuz zikri, banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah, atau banyak bertadarus Al-Quran. Mari kita tingkatkan zikir kita, tadarus Al-Quran kita, khususnya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, mari di bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat tenaga untuk menghatamkan Al-Quran. Dan tentunya Ramadan tahun ini kita harus lebih baik kualitas dan kuantitasnya dibanding dengan Ramadan tahun yang lalu. Khawatir tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan. Anggap saja Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita, agar kita lebih semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam amal kita, di antaranya berzikir, bertadarus Al-Quran. Kalau tahun yang lalu kita di Ramadan hanya satu khataman, mudah-mudahan tahun ini kita lebih dari satu kali khataman, insya Allah. Yang kedua, agar iman kita tetap istiqamah, banyak mendengarkan siraman rohani. Alhamdulillah, gebiar Ramadan banyak sekali fasilitas sarana untuk menambah-nambah ilmu kita. Di antaranya ketika menjelang puasa, buka puasa, ada siraman rohani, ceramah sebelum buka. Begitu juga ketika terawih, menjelang sahur, setelah subuh ada siraman rohani. Mari kita dengarkan siraman rohani agar hati kita, agar iman kita tambah subur. Analoginya seperti bunga, kalau bunga tidak disiram tentu akan layu. Begitu juga keimanan kita, kalau tidak disiram dengan siraman rohani akan layu. Terlebih-lebih di saat ini, di era globalisasi dan era informasi pada saat ini, banyak hambatan, tantangan, gangguan yang sudah hadir di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di genggaman kita. Kalau kita tidak kuat iman, bisa terpengaruhi oleh budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Tapi kalau kuat iman, insya Allah sebesar apapun rintangan, hambatan, ancaman yang datang menghadang kepada kita, kita akan istiqamah. Kasama kifil bahari, ulama menganalogikan seperti ikan dalam lautan. Coba kalau kita perhatikan ikan di lautan, walaupun airnya asin, tapi ikannya tidak asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Begitu juga kita hidup di tengah-tengah era globalisasi, era pun masih di akhir zaman ini. Kalau kita imannya hidup, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh lingkungan yang akan menghancurkan iman kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, agar iman kita istiqomah, yang ketiga, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Setidaknya kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita akan terbawa menjadi soleh. Seperti contoh, kita sedang berpuasa, bergaul dengan orang soleh,
tentunya diajak untuk tadarus Al-Quran, untuk mendengarkan kajian-kajian. Namun kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, ketika kita sedang lapar, haus dan dahaga, tentunya diajak untuk berbuka. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, agar keimanan kita tetap istiqomah, banyak mentadaburi ayat-ayat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mentafakuri ciptaan Allah, baik yang ada di langit dan yang ada di bumi. Makanya sebelum Ramadan ada itu bulan namanya bulan Rajab. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keajaiban-keajaiban min ayatillah. Linuriyahu min ayatin, memperlihatkan kepada Muhammad sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana. Kalau seorang sudah mengintip langit, maka insya Allah hidupnya tidak akan selalu memikirkan dunia dan dunia, karena selalu mengingat Allah sang pencipta alam. Kalaupun kita tidak seperti Nabi langsung melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit, minimal kita mendengarkan sejarah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Dan tentunya kita tidak seperti Nabi langsung Isra Mi'raj ke atas langit. Kita dengan mulai sholat, insya Allah bisa mi'raj ke langit. As-salatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama, tazdidul iman, menambah-nambah iman. Yang kedua, tazdidul ilmi, menambah-nambah ilmu. Sebab kalau kita beribadah, beramal tanpa didasarkan ilmu, Syekh Ibnu San mengatakan kitab Zuhad, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasarkan ilmu, maka ditolak, tidak akan terima. Jadi ilmu itu harus kita miliki sebelum kita memulai melaksanakan amal kebaikan, terlebih-lebih di bulan Ramadan. Bahkan Syekh Jarnuji dalam kitab Ta'lim mengatakan, wa yajibu ilmul halin, wajib bagi kita mempelajari ilmul hal. Ilmul hal itulah ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang akan kita lakukan pada saat ini. Kalau kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya ibadah tentang puasa, syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, pembatalan puasa, itu harus kita miliki. Sebab banyak di antara kita, kata Nabi di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala dari Allah, hanya menahan lapar dan dahaga, karena mungkin tidak didasari dengan ilmu. Yang ketiga, tazdidul amal, menambah-nambah amal. Amal tapi harus didasari dengan ilmu, amal yang ilmiah. Ilmu pun harus diamalkan, itulah ilmu yang amaliyah. Kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, maka mu'azzabun qabla ubadil wasan, akan diazab oleh Allah sebelum diazabnya orang-orang penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan kita di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal kita. Tadi sudah saya katakan, Ramadan tahun ini harus lebih berkualitas dibandingkan Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun ini khataman Qur'annya melebihi tahun kemarin. Ramadan tahun ini membantu orang-orang yang lemah pun lebih banyak daripada tahun kemarin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tentunya dalam beramal ini harus didasari dengan niat yang tulus. Sebagaimana Syekh Samarqandi dalam kitab Tanbihul Babin mengatakan bahwa kalau kita ingin diterima amal kita, an-niyatu fi bad'ihi, niat ketika kita awal melakukan amal tersebut, wal ikhlas inda firagi, dan ikhlas ketika selesai melaksanakan amal tersebut. Awalnya kita niat dengan yang kuat, yang ikhlas, yang tulus, ibtigha mardatillah, hanya semata-mata ingin dapat ridho Allah. Ketika selesai melaksanakan amal tersebut, kita harus ikhlas, tidak sampai diceritakan kepada orang lain, apalagi jadikan update status. Nauzubillah, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Imam Ghazali mengatakan, kullu nas halka illal alimun, semua manusia hancur kecuali orang berilmu. Wal alimun halka illal amilun, orang yang berilmu pun hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun halka illal mukhlisun, dan orang yang berilmu beramal pun hancur kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya, bumi ini awalnya itu goyang. Lalu Allah menciptakan gunung, wal jibala utada. Allah menciptakan gunung sebagai pakunya alam.
Alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan bumi tenang. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, ya Rabb, apakah ada yang lebih dahsyat dari gunung? Ada, kata Allah. Apa itu? Besi. Besi bisa menghancurkan gunung. Besi bisa kan terowongan di bawah gunung. Lalu malaikat bertanya kembali, ya Rabb, apakah ada yang lebih dahsyat dari besi? Ada. Api bisa melelehkan besi. Lalu kata malaikat, apakah ada yang lebih dahsyat dari api? Ada. Apa itu? Air bisa memadamkan api. Lalu apalagi yang lebih dahsyat dari air? Ada. Udara itu bisa menguapkan air. Apalagi yang lebih dahsyat dari air? Udara. Ada, itu ikhlas dalam beramal. Tangan kanan kita infak, tangan kiri pun tidak tahu. Itulah orang yang lebih dahsyat dari itu semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagai sebuah khutbah singkat kali, 3 kunci untuk sukses di bulan Ramadan, menggapai derajat muttaqin. Pertama adalah kita tingkatkan keimanan kita. Kedua, tingkatkan tambah ilmu kita. Yang ketiga, tambah amal kita. Itu saja yang disampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk khotib pribadi dan umumnya untuk hadirin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.